Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Adapun tentang dana hibah yang dipending, saya rasa itu tidak relevan, kebijakan yang tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini saya sangat heran sekali ya kepada para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk ada DPD ya, dan juga ada ustadz yang merasa dirinya paling ustadz, paling pecinta masjid, paling pecinta pondok pesantren ya. Itu yang menyerang kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing mengenai dana hibah untuk pondok-pondok pesantren dan juga untuk yayasan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan menghapus dana hibah tersebut ya. Padahal sudah jelas pernyataan daripada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing bahwa dana hibah tersebut tidak dihapus tetapi ditunda terlebih dahulu. Alasannya sangat jelas karena disinyalir banyak sekali pondok-pondok pesantren ataupun yayasan yang fiktif, yang tidak ada tetapi hanya ada namanya saja ya. Jadi akan dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Kita saksikan sama-sama pernyataan daripada Kang Deddy Mulyadi yang sangat jelas dan gamblang mengenai dana hibah untuk pondok pesantren ini. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik we mau cangke dongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Udah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD, Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. 300 miliar.
Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga, yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak, Bu Hibah. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah, harus SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah, ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah Kalteng di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, ayah sanawiyah dilirin SMP. Ayah madrasah diniyah dilirin SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi, karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Tuh, Pak. Nah ini petakan Pak, sekarang peta. Pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hayang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang, kalau duit dicari itu pasti ketemu. Nah, ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya, kita serahin kunci gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini. Nah, dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu sudah sangat jelas sekali ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan mengevaluasi dulu ya dana hibah untuk pondok pesantren dan juga yayasan. Karena disinyalir banyak sekali pesantren ataupun yayasan yang fiktif ya, itu akan dievaluasi kembali oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, dan juga tidak merata ya. Ada yang satu yayasan atau pondok pesantren yang terima beberapa miliar ya. Sementara madrasah-madrasah yang lain seperti Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan juga Madrasah Aliyah yang bangunannya itu sangat memprihatinkan ya. Itu banyak sekali di Provinsi Jawa Barat. Dan dana hibah ini akan dikelola oleh Kang Deddy Mulyadi untuk pembangunan madrasah-madrasah tersebut yang sudah sangat jelas ada dan juga muridnya ada ya. Tetapi kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Kenapa kok anggota DPRD yang seharusnya mendukung program Kang Deddy Mulyadi ini untuk masyarakat, padahal Anda itu merupakan wakil daripada masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang ada di pelosok, bangunan madrasahnya itu sangat memprihatinkan sekali ya sebetulnya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.